Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi matematika pada bab 7, yaitu pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari tentang pengumpulan data. Biasanya pengumpulan data kita lakukan dengan melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan pencatatan langsung. Dan yang kedua, bisa kita lakukan dengan cara membagikan angket untuk diisi. Nah, dengan pencatatan langsung, itu kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengamatan. Berarti objek yang kita teliti, data yang akan kita kumpulkan itu berasal dari objek yang tidak hidup. Ataupun wawancara. Biasanya wawancara kita lakukan dengan narasumber. Kemudian pengumpulan data dengan angket itu biasa kita lakukan dengan cara membagikan selebaran yang di dalamnya berisi pilihan-pilihan tentang data yang hendak kita akan kumpulkan ataupun berupa kategori-kategori. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data, kita akan memperoleh data di mana data yang kita kumpulkan itu bisa terbagi menjadi dua. Sesuai dengan bentuknya, ada data kuantitatif Data kuantitatif kita peroleh dengan cara pengukuran yang hasilnya berupa bilangan ataupun angka-angka. Data yang satunya lagi adalah data kualitatif. Biasanya data kualitatif ini tidak dilakukan dengan pengukuran, melainkan hanya dengan pengamatan, penggambaran dari suatu objek yang kita teliti atau yang kita amati, dan hasilnya itu biasanya hanya berupa deskripsi atau penggambaran dari beberapa kategori. Inilah penjelasan singkat tentang pengumpulan data. Akan lebih mudah dipahami kalau kita sudah membahas di dalam soal. Nah, pada pagi ini kita akan membahas soal yang ada di halaman 164. Soal yang ada di halaman 164 sampai dengan halaman 165. Kita lihat soal yang pertama. Di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan di TPS atau tempat pemungutan suara. Kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan contoh pengumpulan data dengan angket. Data yang diperoleh pada pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan data kuantitatif. Kenapa jawabannya adalah angket? Karena biasanya pemilihan presiden kita menggunakan surat karena data yang nantinya diperoleh dari pemilihan presiden dan wakil presiden itu berupa surat suara yang akan dihitung sehingga terpilihlah presiden terpilih dengan suara yang paling tinggi. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang kebudayaan nasional, Bu Bella melakukan penelitian dengan memberikan angket. Angket tersebut memuat jenis-jenis kebudayaan nasional, lagu daerah yang diketahui, suku di Indonesia yang diketahui, dan makanan daerah yang diketahui. Data yang diperoleh Bu Bella adalah kualitatif. Mengapa kualitatif? Karena pilihan dalam angket itu bersifat atau berbentuk kategori-kategori yang hanya memerlukan
deskripsi daripada penjelasan setiap peserta didik. Kita lihat soal nomor 3, Ibel mendapat tugas untuk menanam kacang hijau dan mengukur ketinggian pertumbuhannya. Ketinggian yang dilakukan Ibel merupakan contoh dari pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Data yang diperoleh Ibel merupakan data kuantitatif. Mengapa jawabannya adalah pencatatan langsung? Karena objek penelitian, objek pengamatan kacang hijau berada di dekat dengan Ibel. Jadi Ibel melakukan pencatatan langsung dengan kacang hijau. Data yang diperoleh Ibel merupakan data kuantitatif karena hasil pengukuran ketinggian pertumbuhan kacang hijau itu berupa angka-angka. Berarti jawabannya adalah B, pencatatan langsung dan kuantitatif. Kita beralih ke soal uraian. Alfian adalah pengurus majalah sekolah. Pada bulan ini majalah tersebut mengangkat tema pahlawan Indonesia yang mendapat tugas untuk mewawancarai seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu gurunya. Tuliskan minimal 3 pertanyaan yang sebaiknya ditanyakan. 3 pertanyaan ini biasanya bersifat masing-masing sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Tetapi Rosa akan memberikan 3 contoh pertanyaan. Hanya perlu diingat, narasumber dari wawancara yang kalian lakukan adalah guru. Jadi buatlah pertanyaan seputar atau tentang guru. Contoh pertanyaan pertama, kalian boleh membuat pertanyaan seperti ini. Sudah berapa lamakah Bapak atau Ibu mengabdi sebagai guru di sekolah ini? Contoh pertanyaan kedua, metode pembelajaran apa yang Bapak Ibu guru gunakan dalam mengajar? Contoh pertanyaan ketiga, dengan metode penilaian yang bagaimanakah Bapak Ibu mengevaluasi hasil belajar para siswa? Nah, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan narasumbernya. Kemudian kita lihat soal yang terakhir, yaitu Sekolah Omar mengadakan pengumpulan data mengenai tingkat kepuasan sarana dan prasarana di sekolahnya. Untuk memudahkan pencatatannya, sekolah membagikan angket untuk diisi peserta didik. Tuliskan minimal 2 hal yang harus dimuat pada angket tersebut. Hal yang harus dimuat itu juga boleh sesuai dengan pendapat masing-masing. Hanya kita lihat acuan pada soal, yaitu tentang sarana dan prasarana. Rosa sudah buat sedikit gambaran sehingga kalian bisa membuat jawabannya dengan baik. Nah, ini hampir sama seperti bentuk angket yang dimaksud, yaitu angket tersebut ingin mengetahui tingkat kepuasan para penghuni sekolah tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi kita bisa membuat hal yang menurut kalian perlu untuk dievaluasi dan yang tidak perlu dievaluasi berarti kalian tidak usah tuliskan. Salah satu contohnya itu seperti kantin sekolah. Yang kedua boleh juga tentang kamar mandi atau toilet sekolah. Yang ketiga mungkin pendingin ruangan. Atau AC. Dan masih banyak hal saja, kalian boleh mencoba menyebutkan 2 lainnya. Nah, demikian penjelasan 5 soal yang ada di halaman 164. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan uji kompetensi. Kalian mempunyai tugas mengerjakan uji kompetensi dari halaman 165 dari Pilgan sampai ke uraian di halaman 167. Di mana soal Pilgan kalian tidak usah menuliskan soal, kalian cukup menuliskan pilihan jawaban kalian. Kalian cukup hanya menuliskan pilihan jawaban kalian. Untuk soal uraian, tulis soal dan kemudian tulis jawaban. Kerjakan tugas uji kompetensi ini di latihan A. Kerjakan tugas uji kompetensi ini di latihan A.
Selamat mengerjakan. Tetap di rumah, stay at home, perbanyak minum air putih, makan banyak sayur dan buah, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.